Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul meski lewat masih dalam online. Bersyukur karena kita bersama-sama kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kiranya Engkau berbicara melalui firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Roh Kudus, mari tolong kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu, kami bisa mencerna setiap firman yang disampaikan kepada kami, sehingga kami paham dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak hanya itu Tuhan, biarlah firman ini boleh membuka hati kami, boleh membuka pikiran kami, sehingga kehidupan kami boleh diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan, berkati jemaat Tuhan yang akan mendengar dan bersama-sama dengan kami semua merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ya, Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya mengajak kita semua untuk membaca secara bersama-sama, Bapak dari rumah, Bapak Ibu ya, dan saya akan dari sini. Kita baca perlahan saja Bapak Ibu Saudara ya, namun pasti ya, perlahan namun pasti, sambil kita memahami makna atau kalimat demi kalimat yang kita baca ya. Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita dan yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup yang damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berbahagia kita yang sudah membaca firman Tuhan, dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam 2 minggu terakhir kita sudah belajar mengenai Roh Kudus. Minggu pertama kita belajar mengenai pribadi Roh Kudus, dan minggu yang lalu kita belajar mengenai Roh Kudus dalam penciptaan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara masih tentang Roh Kudus. Kita akan belajar bagaimana
atau mengenai Roh Kudus dalam penebusan ya. Kalau minggu lalu dalam penciptaan, maka minggu ini dalam penebusan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mengingat kata penebusan, maka saya mengingat satu cerita yang ada di pikiran saya begitu ya. Saya mengingat kisah atau berita tentang narapidana yang ditebus ya, dibebaskan oleh teman atau saudaranya begitu melalui jaminan atau tebusan begitu. Nah, karena dia sudah ditebus maka dia bebas dari hukuman ya Bapak Ibu Saudara ya, dia bisa dibebaskan. Tetapi muncul pertanyaan dalam diri saya adalah begini. Apakah waktu dia dibebaskan, apakah penebusan yang dia terima dari teman-temannya itu akan menjadi jaminan bahwa dia tidak akan pernah dihukum lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, kenyataannya justru banyak yang kembali lagi ke jeruji besi ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Saya berpikir salah satunya mungkin ya, beberapa alasannya adalah karena ya dia tidak mengerti makna dari penebusan yang dia terima itu Bapak Ibu Saudara. Atau bisa jadi dia memandang remeh terhadap penebusan yang dia terima. Ya, lepas dari apapun penyebabnya ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, meskipun kita mungkin bukan salah satu yang mengalami penebusan seperti kisah yang tadi gitu ya, jangan sampai begitu. Tetapi kita bersyukur karena kita mengalami atau menerima penebusan dari Allah kita. Allah Bapa yang mengasihi dunia ini mengutus anaknya ya, anaknya yang tunggal untuk berinkarnasi menjadi manusia. Menjadi manusia, melakukan kehendak Allah, yakni mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semua ya, menebus kita semua dari dosa. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara ya, kalau Allah Bapa mengutus anak dan anak melakukan kehendak Bapa, pertanyaannya adalah apakah Roh Kudus juga berperan di dalamnya? Ketika Kristus menebus kita semua, apakah Roh Kudus juga terlibat di dalamnya Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ya. Dan muncullah satu pernyataan dan pertanyaan, kalau begitu apa peran Roh Kudus? Ya, apa peran Roh Kudus dalam penebusan orang percaya? Ya, tentunya Allah Roh Kudus juga berperan Bapak Ibu Saudara. Layaknya waktu penciptaan Allah Roh Kudus juga berperan sebagai pribadi Allah Tritunggal, begitu juga waktu penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Allah Roh Kudus juga terlibat. Allah Roh Kudus juga berperan. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Sedikitnya ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang akan kita pelajari mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dari ayat yang kita sudah baca barusan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, peran Roh Kudus dalam penebusan orang percaya adalah Roh Kudus memerdekakan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca dari pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dari Alkitab masing-masing. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita dan tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, sebelum kita membahas lebih lanjut penebusan, ya, kita akan melihat penebusan di dalam perjanjian lama sebentar saja sedikit.
suatu tindakan untuk membebaskan seseorang dari perbudakan. Ya, kalau di dalam perjanjian lama itu terkait dengan hal itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, penebusan membuat seseorang tidak lagi terikat secara hukum, atau dengan kata lain ia dibebaskan dari segala tuntutan hukum Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga kalau ia seorang budak, maka pemilik yang lama itu tidak lagi berhak dan tidak lagi bisa menuntut apa-apa terhadap orang ini yang sudah bebas. Nah, demikian pula Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kita ditebus oleh Allah melalui Yesus Kristus, sehingga kita terbebas dari tuntutan hukuman dosa. Lalu apa peran Roh Kudus kalau begitu? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kembali di ayat yang pertama dan kedua. Di sana dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Allah. Dan ketika kita ditebus oleh Allah, kita memang sudah dijaminkan, sudah menjadi jaminan bahwa kita tidak akan dihukum lagi oleh Allah oleh karena dosa. Tetapi bukan berarti kita tidak memerlukan kemerdekaan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita perlu dimerdekakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau bicara tentang kemerdekaan, maka kita bicara satu penguasaan, gitu ya. Bangsa kita merdeka itu artinya bebas dari kekuasaan penjajah. Kekuasaan kembali dipegang oleh kita, negara yang merdeka, begitu ya. Tidak lagi dipegang oleh bangsa lain, apalagi bangsa yang menjajah. Nah, ketika kita dimerdekakan, ya, berarti kita dilepaskan dari satu kuasa, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu dimerdekakan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, karena tidak seorang pun di dunia ini yang mampu melepaskan diri dari kuasa dosa. Kalau Kristus Yesus sudah menebus kita dengan sempurna Bapak Ibu Saudara, ya. Kristus sudah menebus kita dengan sempurna, sehingga tidak ada lagi orang percaya yang dituntut oleh karena dosa, karena sudah ditebus oleh Allah. Tidak ada lagi penghukuman Allah akan dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekeras apapun usaha kita, sekuat apapun kerja keras kita untuk memperoleh kebebasan, itu tidak akan bisa tanpa karya Roh Kudus. Ya. Penebusan kita di dalam Kristus itu anugerah Bapak Ibu Saudara. Ya, penebusan kita di dalam Kristus Yesus adalah sebuah anugerah. Demikian pula kemerdekaan di dalam Roh Kudus. Ya. Itu juga adalah kasih karunia dari Allah. Roh Kudus memerdekakan kita, itu artinya kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dia mengalahkan kuasa dosa Bapak Ibu Saudara. Dia menghancurkan kuasa dosa. Bahkan di dalam firman Tuhan hari ini, waktu dia memerdekakan kita, itu dia memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Sebenarnya kita mau memberitahu kita, firman Tuhan mau memberitahu kita bahwa Roh Kuduslah yang mengalahkan dosa. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memerdekakan kita, ya, agar kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ya. Dosa yang sebelumnya begitu menguasai kita dan kita menjadi budak dosa. Ya. Hal pertama, kita ditebus sebagai materai, ditebus oleh Kristus, lalu dimerdekakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memerdekakan kita untuk kita dapat hidup sesuai kehendak Allah. Roh Kudus memerdekakan kita supaya kita bisa hidup berkenan kepada Allah. Tentunya sebagaimana kita diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita untuk hidup bisa berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, sudah seharusnya dosa tidak lagi menjadi alasan Bapak Ibu Saudara. Dosa tidak lagi menjadi alasan untuk kita melawan atau tidak taat kepada kehendak Allah. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya, maka satu hal yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa kita bukanlah
budak dosa lagi. Kita bukanlah budak dosa yang selalu harus mengikuti dosa atau tidak bisa lepas dari dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menggunakan kelemahan kita, jangan pernah menggunakan dosa kita sebagai alasan untuk kita tidak taat pada kehendak Allah. Namun ingat bahwa ada pertanggungjawaban di setiap kemerdekaan yang diberikan. Paulus di dalam kitab Galatia, surat Galatia berkata bahwa saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah menggunakan kemerdekaanmu itu menjadi kesempatan untuk melakukan dosa, ya, atau hidup di dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain di dalam kasih. Ini mengingatkan kita, ini menegaskan kembali bahwa kemerdekaan bukanlah kesempatan untuk berbuat dosa. Kemerdekaan bukanlah kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Paulus berkata di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 yang kita baca, ya Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesempatan dibaca kembali, bahwa di sana dikatakan bahwa orang yang sudah merdeka, orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah adalah orang yang tidak lagi hidup dalam keinginan daging, melainkan tunduk pada perintah dan kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya untuk kita bersama Bapak Ibu Saudara, dosa apa sih yang masih saja menghalangi kita, ya? Dosa apa yang masih menghalangi kita untuk taat kepada Allah? Egoiskah? Kemarahankah? Perselisihankah? Hawa nafsu, penyembahan berhala, amarah, benci? Apapun itu Bapak Ibu Saudara, ya, jika masih ada dosa yang menghalangi kita untuk kita mentaati Allah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa dan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan dimerdekakan oleh Roh Kudus. Kita sudah ditebus dari hukuman dosa dan kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa. Itu artinya apapun dosa yang masih melekat dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, ya, apapun itu tidak akan pernah bisa lagi menguasai kita. Kita bisa melawan itu Bapak Ibu Saudara. Lawan, maka kita akan menang. Karena Roh Kudus Allah bersama dengan kita, di pihak kita. Jangan berikan kesempatan bagi dosa membangun kerajaan di dalam hidup kita. Jangan berikan kesempatan dosa membangun kerajaan di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang seharusnya bertahta dalam kehidupan kita. Karena Dia yang sudah memerdekakan kita. Ya, Dia memerdekakan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tunduklah pada perintah Roh Kudus. Kristus menebus, Roh Kudus memerdekakan, ya. Kristus menjadi jaminan kita bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Roh Kudus menjadi jaminan bahwa dosa tidak lagi punya kuasa untuk menuntut kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama akan karya Roh Kudus bahwa Dia memerdekakan kita, mengingatkan kita dan meyakinkan kita, bahkan memerintahkan kita untuk terus melawan dosa. Karena dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk hidup di dalam dosa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya, yang kedua, peran Roh Kudus dalam penebusan orang percaya. Yang kedua adalah Roh Kudus memberi hidup. Roh Kudus memberi hidup. Karya Roh Kudus dalam penebusan orang percaya, ya, selain memerdekakan yang seperti yang kita baca dari ayat yang kita baca di Roma 8 Bapak Ibu Saudara, selain memerdekakan, Roh Kudus juga memberi hidup, atau dengan kata lain menghidupkan orang percaya. Mari saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa,
Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu firman Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus sudah ada dan bahkan terlibat dalam penciptaan. Nah, saat Allah Tritunggal menciptakan kita manusia, waktu itu manusia Adam manusia pertama, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah Kejadian 2 ayat 7 berkata bahwa demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Diberikan nafas hidup ke dalam hidungnya. Napas hidup di situ itu kata yang digunakan untuk menyebut roh Allah, roh ruah roh napas hidup. Artinya di sini bahwa Allah memberikan rohnya, Allah memberikan hidup kepada manusia, kepada manusia sang ciptaannya yang sempurna. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Allah melalui Roh Kudusnya memberikan hidup kepada manusia. Nah, di dalam ayat yang kita baca, bahkan di dalam surat-surat Paulus juga menegaskan bahwa jika Roh Kudus telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, kalau Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus Kristus itu, maka Roh Kudus juga akan membangkitkan dan menghidupkan kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Ini adalah makna baptisan Bapak Ibu Saudara, yang mati di dalam bersama dengan Kristus dan hidup bersama Kristus. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, ini adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus membangkitkan kita. Roh Kudus memberi hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima penebusan Kristus. Roh Kudus menghidupkan kita menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Roh Kudus yang telah memerdekakan orang percaya juga akan menghidupkan orang percaya menjadi pribadi yang baru. Roh Kudus dalam karya penebusan Kristus yang menjadi napas bagi orang percaya, menjadi roh yang menghidupkan manusia yang sudah mati akibat dosa, mati bersama Kristus akibat dosa. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah kehidupan orang percaya. Roh Kudus adalah kehidupan orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah berpikir bagaimana bisa orang yang sudah menerima penebusan Kristus itu mengalami lahir baru? Jawabannya tentu bisa Bapak Ibu Saudara Bukan karena manusia itu sendiri, bukan karena manusianya yang berubah Bapak Ibu Saudara tetapi karena karya Roh Kudus. Bukan karena dia mampu untuk mengubah dirinya, bukan karena dia mampu untuk menjadi manusia yang baru, tetapi karena Roh Kudus yang berkarya di dalam penebusan orang percaya. Nah, saat Kristus menebus kita, maka Roh Kudus menjadikan kita manusia yang baru, memberikan kehidupan yang baru. Sesungguhnya manusia lama kita sudah mati bersama Kristus dan kini kita hidup bersama dengan Kristus dan di dalam Kristus. Semua itu karena karya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menghidupkan kita. Artinya, hidup kita bukan lagi milik kita. Seutuhnya Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini adalah milik Allah. Itu artinya kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, mengikuti apa yang menjadi panggilan dan tujuan Allah dalam hidup kita, yakni menjadi murid Kristus. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak berhak menguasai hidup kita sendiri. Kalau kita menjadi milik Allah, maka hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kita tidak berhak menguasai kehidupan kita. Kita perlu yang namanya berdiskusi dengan Allah, berdoa, berdiskusi, bergumul dengan Allah, cari kehendak Allah tentang apapun Bapak Ibu Saudara. Dari hal yang sederhana sampai hal yang berat sekalipun, kita perlu bergumul,
bertanya, berdiskusi dengan Allah. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini adalah milik Allah, ya kita juga punya kewajiban untuk tunduk dan taat kepada Allah. Jangan keraskan hati kita. Ya, jangan keraskan hati kita untuk memenangkan keinginan kita ataupun kehendak kita atau rencana kita atau apapun. Atau kita memaksa diri kita untuk menguasai diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan paksa Tuhan kita untuk memenuhi keinginan kita. Ya, itu bukan menandakan bahwa kita milik Allah. Kalau kita milik Allah, kita yang tunduk di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menghidupkan kita artinya tidak hanya bahwa kita ini adalah milik Allah, tetapi artinya hidup kita sudah berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita menjadi hidup yang baru, dihidupkan menjadi manusia yang baru, maka tentu ada perbedaan ya. Perbedaan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Artinya hidup kita sudah berbeda Bapak Ibu Saudara. Ada perbedaan. Ya. Salah satu tanda orang yang mengalami hidup baru ya mengalami perubahan gitu. Mulai dari cara berpikir, berkehendak ya. Orang berpikir, berkehendak lalu bertindak. Semuanya yang tadinya didasarkan pada keinginan dosa ya, keinginan daging gitu ya, kini didasarkan oleh keinginan Allah, kehendak Allah gitu ya. Berbeda. Kalau dulu memandang dosa adalah sesuatu hal yang biasa, sekarang menjadi sesuatu yang tidak biasa dan bahkan tidak mau dilakukan. Ya. Sudah berbeda. Berpikir di sini bukan hanya memikirkan segala sesuatu begitu ya dengan asal begitu Bapak Ibu Saudara, tetapi berpikir di sini adalah memikirkan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Allah, apa yang menyenangkan hati Allah. Itu yang mungkin mulai berbeda dalam kehidupan kita. Ya, yang dulunya mungkin kita lebih egois, lebih memikirkan diri sendiri, kita mulai peduli sama orang lain. Kita mulai melihat kiri kanan kita. Ada perbedaan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Manusia lama dan manusia baru. Efesus, Kolose, Galatia, semua surat Paulus membicarakan hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Jadi manusia yang baru artinya mematikan manusia yang lama. Sikap yang lama. Apa itu? Dengki, amarah, hidup di dalam kedagingan kalau Paulus katakan. Ya, hidup di dalam keinginan daging. Tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu menjadi orang-orang yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah yang sempurna. Sama seperti Kristus sempurna. Mulai dari berpikir, mencari kehendak bukan lagi kehendak pribadi, tetapi mulai mencari kehendak berdua, gitu ya, dengan Allah. Bertindak berdasarkan apa yang sudah digumulkan, bukan bertindak dulu baru bergumul, gitu ya. Jangan terbalik Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita menjadi pribadi yang berbeda di dalam Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita ditebus oleh Allah di dalam Kristus Yesus, sesungguhnya kita juga sudah dihidupkan kembali. Kita sudah mati bersama dosa dan kita sudah dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Roh Kudus menghidupkan kita Bapak Ibu Saudara. Memberi kita hidup. Nah pertanyaannya untuk kita renungkan bersama hari ini Bapak Ibu Saudara. Siapa sih yang menjadi kehidupan kita saat ini? Sumber kehidupan kita. Siapa sih atau apa sih yang menjadikan hidup kita, yang menghidupi hidup kita? Artinya apa? Yang membuat kita itu menjadi lebih hidup, menjadi lebih semangat dan menjadi alasan untuk kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Diri kita sendiri kah? Atau menguasai hidup kita? Begitu ya. Apakah diri kita yang menguasai hidup kita atau Roh Kudus yang sedang menguasai hidup kita? Kalau kita benar-benar menghidupi hidup yang diberikan oleh Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang berkuasa dalam hidup kita. Tetapi kalau kita masih menguasai hidup kita sendiri, berarti kita perlu bertanya, apakah kita sudah menerima hidup dari Roh Kudus atau kita sedang menghidupi diri kita sendiri dengan kuasa kita sendiri, bukan kuasa Allah. Nah itulah Bapak Ibu Saudara yang terkadang membuat kita
seringkali jatuh di dalam dosa. Karena apa? Kita menjadikan dosa tetap ada. Kita tidak hidup sebagai manusia yang baru, tetapi kita hidup memanggil kembali manusia yang lama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, mari kita hidup dan menghidupi apa yang sudah diberikan oleh Roh Kudus. Napas kehidupan itu sudah diberikan kepada kita. Mari kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus bersama dengan Kristus. Menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang baru, menjadi serupa dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus di dalam karya penebusan Kristus sudah memerdekakan kita. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang ditebus oleh Allah, Roh Kudus juga memerdekakan kita. Ya, memerdekakan kita dan menghidupkan kita. Roh Kudus memerdekakan kita sehingga dosa tidak lagi berkuasa Bapak Ibu dalam hidup kita. Ya, dengan artinya memberikan kita keberanian untuk melawan dosa tanpa harus takut dihukum oleh Allah. Dan ke dalam karya penebusan Kristus, Roh Kudus juga menghidupkan kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Menjadikan kita milik Allah, mengubahkan kehidupan kita. Tidak hanya di masa kini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tidak hanya memberi hidup di masa kini, tetapi Dia juga memberikan hidup yang kekal di masa yang akan datang, di mana Kristus datang kedua kali. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita akan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita tidak melupakan bahwa Allah Tritunggal, baik itu Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan juga Allah Roh Kudus berkarya di dalam kita Bapak Ibu Saudara. Dan karya Roh Kudus dalam memerdekakan kita, ya, Dia menyempurnakan penebusan Kristus. Ya, Dia menyempurnakan penebusan yang dilakukan oleh Kristus dengan memerdekakan kita dari dosa dan juga memberikan kita hidup yang baru. Kiranya ini boleh mengubahkan terus kehidupan kita. Roh Kudus terus memimpin hidup kita, dan kita diberikan kerendahan hati untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus, sehingga kita hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan, kami tidak hanya mengenal siapa Roh Kudus, tetapi kami juga menyadari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami, yang sudah memerdekakan kehidupan kami, memerdekakan kami dari dosa, dan juga membebaskan kami, sehingga kuasa dosa tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kami, tetapi Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, terima kasih karena Roh Kudus-Mu terus menghidupkan kami, memberikan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan.